saya dikasih tema hidup berkenan di masa pandemi. Ya, saya senang banget ketika ada anak-anak muda punya komsel, dan komsel cukup wow banget temanya, diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, saya biasa kalau kayak gitu kayak pengen kulik dari diri saya gitu kan, apa sih gitu kan, empowered generation gitu, generasi muda yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau saya melihatnya secara filosofi gitu, bahwa diberdayakan artinya Tuhan memberikan kekuatan, daya, power kepada kita yang kurang berdaya untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar. Dalam hal ini kita nyadari nih, ternyata kita manusia tanpa Roh Kudus itu nggak ada gunanya. Kita itu cuma debu tanah gitu ya, makanya saya membangun namanya teologi debu. Karena memang pada dasarnya kita orang yang lemah gitu kan. Kita orang yang nggak kuat, kita orang yang ringkih, tapi karena Roh Kudus akhirnya kita sanggup. Nanti kalau saya ngomong gue lu nggak apa-apa lah ya, karena saya orang Jakarta ya. Ya ini saya kan tinggal di Bekasi. Bekasi itu kadang nggak jelas. Jakarta masuk, Jawa Barat masuk, ya kan? Makanya saya pun belajar bahasa Sunda. Makanya saya nggak bisa membedakan antara huruf P, 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 dan P. Ya itulah ya. Dimaafkan saya nanti. Oke, nah itu yang pertama. Tapi lebih dalam lagi saya pelajari ya. Saya pelajari apa sih arti empower gitu kan, diberdayakan tuh lebih kepada Oke, kedengeran ya, sorry. Nah, yang kedua adalah kalau kita diberdayakan oleh Roh Kudus itu apa? Standar hidup kita beda. Makanya saya coba buat apa namanya itu, buat daftar, boleh next. Kalau kita orang yang diberdayakan, nah ini saya sedikit, karena saya seneng banget dengan nama organisasi atau komunitas ini. Nah, kalau orang kebanyakan biasanya memberi pada saat kelebihan. Tapi kalau orang diberdayakan Roh Kudus, dia punya tingkatan lebih tinggi apa? Memberi bukan cuma saat kelebihan, tapi masa krisis. Yaitu apa? Beri uang, tenaga, waktu, perasaan. Kalau misalkan orang dunia kebanyakan beri kepada orang yang kita sukai. Nah, kalau kita anak Tuhan atau orang yang diberikan Roh Kudus, harusnya lebih. Beri kepada semua orang. Kalau misalkan kita menghormati pemimpinan ya kita yang apa nama itu, yang sempurna, kalau kita menghormati dan patuh kepada pemimpin yang berjaga-jaga atas kita. Ada banyak. Coba kalau mengasih sahabat yang sepikir, kira-kira kalau kita yang diberdayakan Roh Kudus apa tuh? Bekerja untuk mendapat uang. Kalau kita apa? Mengupload status medsos, ya kan, tentang masa pribadi. Atau kita, wah kalau saya mah diberdayakan Roh Kudus nggak status pribadi bang, tapi Alkitab. Terus tujuannya buat menyinggung orang, ya sama aja ya, itu lebih parah ya. Ya, tapi itu harus beda. Apalagi boleh next, saya cuma apa nama itu supaya membuat daftar, membicarakan seseorang di belakang tanpa memikirkan kemajuan orang tersebut. Nah, itu saya pelajari, membicarakan orang itu boleh, tapi tujuan itu kebangun. Nggak cuman, dia nih emang nih, aduh, kalau bisa jangan hidup lah dia, itu kan, jangan. Tapi ada tuh, kita pengen dia maju. Apalagi kalau orang dunia, otaknya cuma gini, mengalami kenaikan dalam dunia kerja atau pendidikan, harus segala macam. Tapi kita beda. Baru apa setia ketika mendapat keuntungan pribadi, memaafkan jika ada orang salah, atau minta maaf lebih dahulu gitu kan. Itu orang kebanyakan seperti itu, tapi kita berbeda. Itu pembukaan dari saya ya, pembukaan udah lama banget ya. Oke, nah teman-teman, hari ini satu tema yang bagus banget diberikan kepada saya, yaitu mengenai berkenan di masa pandemi. Ya, di masa pandemi. Pertanyaannya, kira-kira ini membahas berkenan di mana nih? Karena nggak dijelasin berkenan kepada siapa. Karena berkenan itu bisa kepada manusia, bisa ke Tuhan, tapi bisa ke iblis juga. Jadi jangan bilang berkenan itu cuma kepada Tuhan, iblis juga. Malah iblis tuh paling suka kalau ada, iblis tuh seneng banget, berkenan banget sama anak Tuhan tuh. Serius. Iblis tuh lebih senang kalau apa namanya ya, pengen banget gitu anak Tuhan jadi temennya dia gitu. Ya, apalagi orang yang diberdayakan Roh Kudus jadi temennya dia tuh, iblis seneng banget gitu kan. Nah, pertanyaannya itu, berkenan di hadapan siapa? Nah, ternyata kalau saya pelajari bahwa kita tentunya tidak inginlah berkenan di hadapan iblis ya, tentulah. Tapi mari kita ngangkat lebih tinggi lagi. Kita harus berkenan juga di hadapan teman kita, sahabat kita, dan juga bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Ini teman-teman bilang ngaco nih Bang Anggi nih.
Masa berkenan di hadapan manusia? Boleh next. Ini teman-teman aku bilang kayak gini, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya kan artinya berkenan kesukaan itu kan. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Langsung teman-teman bilang, pokoknya aku berkenan di hadapan Tuhan aja. Manusia bodoh amat. Ya kan? Yang penting di hadapan Tuhan. Karena nggak penting disukai banyak orang, yang penting disukai Tuhan. Nah, kerap kali kita gitu tuh langsung tuh. Makanya kerap kali orang Kristen, waduh, ditolak. Satu tokoh Mahatma Gandhi, ya kan, orang orang India. Dia bilang kayak gini, sebenarnya Tuhan Yesusnya sih keren, bagus, tapi orang Kristennya. Karena gini mahaminnya, yang penting aku berkenan di hadapan Tuhan melayani, tapi di hadapan manusia tidak demikian. Lalu bagaimana? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Ini pembukaan aja ya. Oke, boleh next. Saya pelajari teman-teman, aku pelajari bahwa berkenan itu, KBBI bilang berkenan berasal dari kata kenan. Ya, yang berarti merasa senang, suka, sudi, setuju. Nah, kalau dijadikan kata kerja, maka berkenan adalah tindakan mengizinkan, menyetujui, memperboleh. Boleh next. Kalau bahasa ini kalau dari Alkitabnya, arti kenan itu artinya apa? Disenangi. Ya, cenderung baik, bergaul. Ya, kalau kata bergaul langsung otak kita langsung tek. Henok. Nah, ya, saya yakin kayak begitu. Boleh next. Kalau Yunaninya berkenan, ya kalau bahasa Yunaninya adalah aresta, yang artinya menyenangkan. Next, maka dapat saya simpulkan bahwa berkenan adalah suatu kehidupan secara menyeluruh yang diizinkan, diperbolehkan, dan disenangi untuk dilakukan di hadapan Allah, bahkan manusia. Jadi itu kehidupan kita yang menyeluruh, bukan cuma di gereja, tapi menyeluruh, yang diizinkan, diperbolehkan, bahkan disenangi untuk dilakukan di hadapan Tuhan, bahkan manusia. Nah, ini menjadi suatu catatan bagi kita bersama. Nah, ada satu janji di pengkhotbah, boleh next, yang pasti orang sangat suka dengan kata dikenan. Dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya, wow, ia mengaruniakan hikmat, apalagi pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Wih, mantep banget nih. Menuai tanpa menabur, ya kan? Orang yang kerja, orang berdosa yang kerja, kita yang nabur gitu. Kita yang nuai gitu kan. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin, kata pengkhotbah demikian. Tapi orang kerap kali ketika melihat ayat ini langsung berpikir, wih, seru juga nih ya, keuntungan besar kalau jadi berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan lebih hebat lagi dikatakan bahwa dengan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita bisa menuai apa yang tidak kita tabur. Ya, memang pada dasarnya demikian. Tapi mari kita akan belajar bagaimana atau apa itu berkenan. Nah, Yesus sendiri pun pernah mengatakan next bahwa dirinya selalu melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk dilakukan. Dengan kata lain, dia melakukan seluruh kehendak Bapa dalam hidupnya. Makanya dikatakan aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Itu dikatakan Yesus. Lalu pertanyaan kepada kita, ya, yang menjadi perenungan dalam hidup kita, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaannya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa nih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Lalu kita kan selalu bilang, ya kehendak Tuhan bagaimana supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa. Yes, betul. Saya sudah cari dan studi mendalam tentang berkenan kepada Tuhan. Pada dasarnya, kita tahu tetapi kerap kali berubah-ubah dengan seringan waktu dan keadaan. Ya, kita sudah tahu sebenarnya arti berkenan. Udah tahu ya teman-teman. Atau banyak orang lah udah tahu, ngerti tuh apa berkenan. Tapi kerap kali keadaan, situasi membuat kita berubah dari fokus itu. Ya makanya bagus banget nih tema ini. Makanya temanya bagus banget di masa pandemi. Ya jadi ada satu masa di mana orang bisa berkenan bahkan lebih berkenan lagi. Tetapi saya mau bilang gini ya. Nih, perlu dicatat baik-baik bahwa pada dasarnya kita ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira nih setuju nggak nih kayak gini?
ketika kita jadi anak Tuhan, sebenarnya kita itu orang berkenan, yaitu apa? Kita diizinkan, diperbolehkan, dan disenangi Tuhan. Kenapa? Karena kita memilih Tuhan. Ketika kita bilang, Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamatku, jadilah Tuhan dalam hati dan hidupku, Tuhan, aku mau belajar mengenal Engkau. Sebenarnya kita sudah dikenal Tuhan di situ. Lu buktinya apa? Boleh next? Buktinya bagaimana, teman-teman? Ketika satu orang bertobat, dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Jadi ketika kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, kita bersenang banget. Ya terlepas dari di sorga lagi ribut ya, apalah gitu kan, karena pernah ada yang nanya sama saya gitu kan, Bang, kalau misalkan free will nih Bang, saya kan punya kehendak bebas, tapi saya dikasih kehendak bebas, bahwa kehendak bebas saya harus ikut Tuhan Bang, itu kan bukan kehendak bebas. Ya saya bilang ya nggak tahu lah gitu kan, mungkin di sorga antara iblis sama Tuhan lagi ngobrol-ngobrol gitu, nggak ngerti lah gitu kan. Tetapi kalau kita bisa menaruh kehendak bebas kita untuk bertobat, betapa senangnya Tuhan. Maka makanya lebih daripada sukacita karena 99 orang benar, yang tidak mau bertobat. Tetapi kan gini pertanyaannya, ketika kita bertobat, terima Yesus, kan kita nggak langsung mati. Betul nggak? Kan kita nggak langsung mati. Tapi kita apa? Berjalan, bertumbuh. Dulunya, kita adalah manusia alami, natural man. Ya, di 1 Korintus 2:14, teman-teman boleh ambil PPT ini, teman-teman boleh lihat di Alkitab teman-teman. Belum lahir baru dulu. Akhirnya apa? Kita lahir baru. Tapi masih itu kekanak-kanakan. Tapi ketika kita natural man, kita bilang, Tuhan aku terima Engkau sebagai juru selamatku, Tuhan udah kenal. Nah, kita dikatakan mungkin masih kanak-kanak, carnal man. Manusiawi, 1 Korintus 3:11. Tetapi, nah ini, kalau kita mau terus diberkenan di hadapan Tuhan, jalan nih. Jalan terus, jadi apa? Manusia rohani, spiritual man. Yaitu apa? Manusia yang semakin serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya, boleh next? Ini dia. Itu sebabnya dia menerima kita padanya, tetapi setelah percaya dia ingin kita tidak tetap apa adanya, melainkan serupa dengan gambaran anaknya. Yes, dari awal dia senang banget, waduh. Ya, teman-teman dari komunitas yang diberdayakan oleh Roh Kudus menerima aku sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka percaya sama aku. Waduh, senang banget. Ribu-ribuan malaikat bertepik sorak, dikatakan firman Tuhan. Tetapi setelah kayak gitu, nggak mau. Tuhan nggak pengen stagnasi. Makanya saya mau bilang sama teman-teman, kejahatan terbesar seorang gembala adalah membiarkan jemaatnya hidup sama aja. Bahkan menurun, waduh itu lebih parah lagi. Bahkan menurun. Sama kayak gini deh, paling gampang deh. Waktu kita lahir kan, orang tua kita seneng banget kan ya. Saya yakin lah seneng banget kan. Ih, anak siapa? Ya ampun, ganteng banget. Ya ampun. Tapi kan orang tua kita pengen tuh kan. Waktu gede, anak kita kapan nikahnya ya, anak kita ya. Oke, dia kan pengen anaknya itu bertumbuh. Ya, pacar aja belum, udah nikah ya. Jadi kan kita orang tua pengen bertumbuh kan. Betul nggak sih? Masa orang tua pengen, ya ampun kamu bayi terus aja? Enggak. Orang tua pengen bertumbuh. Nah, harapannya ketika bertumbuh dewasa, anaknya ini menghasilkan buah, anaknya ini semakin jadi orang yang berani, apalah kayak gitu. Orang tuh nggak pengen tetap sama. Tapi kan kenapa kayak begitu yang terjadi? Waktu kecil aja, ya ampun anak papa mama. Waktu gede, anak siapa ini? Ya, saking nggak berkenannya dia gitu kan. Waktu kecil bilang, imut banget. Waktu gede dibilang, amit-amit. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit gitu kan. Nah, karena dia nggak terus berkenan. Ya, jadi saya mau bilang sama teman-teman, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita bertobat, percaya Tuhan, tuh Tuhan senang banget. Tetapi Tuhan nggak ingin kita stagnasi di situ. Tuhan ingin kita bertumbuh. Ya, sampai sejauh ini harapannya teman-teman mengerti ya bagaimana Tuhan ingin kita itu nggak stagnasi. Wah, bakal kayak gitu Bang. Nah, Tuhan ingin kalau kita kaya, sukses, dihormati. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya kayak gini teman-teman, ketika teman-teman terus berubah, kita terus berubah, kita jadi dampak bagi orang lain. Kehadiran kita itu terasa, bahkan ketidakhadiran kita terasa. Besok saya akan sharing di satu komunitas, saya kasih tema gitu, ketidakhadiran yang terasa. Ya, kenapa? Karena kita kasih hidup buat orang lain. Jadi orang bilang kayak gini, nggak ada lo nggak rame, nggak kita mulu. Ya apa-apa buat diri kita doang.
Jadinya BP11, bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, pinggul pegel-pegel ya, kayak begitulah kan ya. Pokoknya dia mulu, nggak mau berubah, nggak mau buat orang lain. Nah, itu seperti itu. Boleh next. Nah, kita belajar sedikit mengenai, ya, kita tahu Raja Daud, karena di Alkitab banyak memang orang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi yang sangat menonjol adalah Raja Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah 13 ayat 22 demikian. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, wow, mantul banget nih kan ya, Allah sendiri ya telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Wow, banget kayak gitu kan. Lalu, poin terakhir. Pertanyaannya, bagaimana nih Bang? Ini kan masa pandemi nih. Ya stay at home ya, walaupun udah mulai new normal nih. Bagaimana nih kita tetap berkenan dan terus berkenan di masa pandemi? Boleh next. Yang pertama, ini dia. Tetap hidup di dalam iman. Tetap hidup di dalam iman. Penting sekali bagaimana teman-teman di situasi kayak gini kita hidup dalam iman. Ya kita akan tahu bagaimana iman adalah dasar segala sesuatu, dari segala sesuatu dan bukti dari segala bukti ya. Ya dasar segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Di Ibrani 11 itu kan banyak tuh. Kurang lebih saya pelajari ada 20 tokoh yang dikutip karena imannya. Ya kan, iman yang luar biasa. Dan salah satunya juga Daud. Daud adalah orang yang dikatakan beriman. Dan ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa? Boleh next. Karena firman Tuhan bilang gitu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, ya kan? Nggak mungkin orang diizinkan lah. Nggak usah nunggu kata disukai lah. Diizinkan. Atau ibaratnya mungkin itu tadi, disukai kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah iman. Bukan cuma percaya Yesus loh. Tapi apa? Dia percaya akan maksud baik Tuhan. Karena dia bilang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Dia tahu nih, kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan nih, pasti ada something. Oke, itu tadi yang tidak terbaca ya. Oke. Boleh next? Sorry, maaf. Ya, ini Daud ya. Sorry ya, tadi ini mengenai Daud. Bagaimana Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yaitu sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu bagaimana pernyataan iman Daud. Boleh next yang tadi. Yang Ibrani 11 ayat 6. Itulah iman. Bagaimana dia berpusat kepada Allah dan menghidupi segala firman-Nya. Dia sungguh-sungguh. Even atau keadaan pandemi mungkin dia ngadepin kerugian, tapi dia tetap, Tuhan, you are my everything. You are more than enough. Seringkali kita kan kayak gitu kan. Memang keadaan atau ya kondisi kita nggak menentu, tapi kerap kali bagaimana ketika ada masalah yang nggak sesuai ekspektasi kita, langsung tuh mulai. Mungkin imannya nggak mundur, aku nggak percaya Tuhan Yesus nggak ada. Walaupun ada beberapa kayak gitu saya ngadepin. Karena memang ya perkembangan zaman, teknologi terbuka, banyak teman-teman saya jadi agnostik. Agnostik kan gitu kan. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, seperti itu. Waktu saya banyak banget saya hadapin. Makanya nanti saya ada diminta seminar dari STT Battle Medan, ya saya bikin dinamika ketuhanan dalam masa pagebluk ya. Bukan Tuhan yang berdinamika, tapi kerap kali manusia yang berdinamika. Tapi kalau orang yang berkenan sama Tuhan, dia akan taruh percayanya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Even mau pandemi, even mau masalah apa, mungkin pandemi tidak terlalu kena terhadap kita. Mungkin atau apa, nilai kita nggak bagus. Or apalah, gereja mengalami penyurutan, diputusin pacar. Kalau saya sih nggak pernah diputusin karena nggak pernah pacaran ya. Ya kan, bukan karena nggak pernah. Ya kan? Itu kerap kali kita kira, kok gini sih. Tapi kalau orang yang mau terus berkenan, walaupun di masa pandemi, dia tetap menaruh harapannya, imannya kepada Tuhan. Satu tokoh boleh next, yaitu Arthur Robert S. Junior. Dia adalah anak daripada Arthur Robert S. Senior ya. Nggak kayak gitu sih. Nggak gitu. Terus saya juga bingung ya, kenapa sih orang luar negeri itu ada juniornya, ya ampun gitu kan ya. Orang luar negeri, apalagi orang barat tuh kadang juga songong juga, manggil nama orang tua pakai nama. Ya kalau kita kan manggil orang tua tuh
Bu, Bapak, kalau dia nggak pakai nama. Tur ya. Anak kecil manggil dia tur ya kan, Arthur maksudnya gitu kan. Ya itu mungkin budaya di sana. Nah, jadi gini, dia ini adalah seorang petenis yang luar biasa. Teman-teman bisa searching dan mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini. Petenis luar biasa, menjuarai Wimbledon Open, baru dia menjuarai juga turnamen Grand Slam, dia menjuarai juga Bekasi Open kayak gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Pokoknya ini hebat banget lah gitu kan. Tapi dalam masa puncaknya, dia kena satu penyakit yaitu heart attack, serangan jantung. Ya, dan singkat cerita bagaimana ketika dia kena serangan jantung, dia butuh transfusi darah lah kayak gitu. Tetapi ketika dia transfusi atau cek darah, bukannya sehat, dia malah apa? Kena penyakit yang mematikan, HIV/AIDS. Bisa bayangin nggak tuh? Kalau orang dunia bilang udah jatuh ketimpa tangga lah kayak gitu. Itu bayangin tuh. Tapi di masa puncak karir ya. Lalu ada fans yang dia nulis surat kepada Arthur, dia bilang kayak gini, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Tapi apa yang dijawab Arthur? Dia katakan kayak gini, di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antara 5 juta orang, dari 50 juta hanya 5 juta yang bisa belajar bermain tenis. Dari 5 juta, 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. Dari 500.000, hanya 50.000 datang ke arena untuk bertanding. Dari 50.000, hanya 5.000 yang mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5.000, hanya 50 yang berhasil sampai ke Wimbledon. Dari 50, hanya 4 orang ke semifinal. Dari 4, hanya 2 yang ke final, dan di final dia juara. Boleh next. Tapi apa yang dikatakan dia? Wow, ini menggugah saya banget. Dikatakan, dan ketika saya memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi kemenangan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa saya? Jadi ketika saya mengalami kesusahan atau kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Ketika kita menghadapi pandemi atau kita mungkin tinggalkan keluarga kita, orang apalah, ngadepin masalah pandemi kan bicara mungkin krisis dalam hidup kita, yang mungkin teman-teman ada yang terkena dampaknya, ada yang enggak. Tapi mungkin someday, suatu saat nanti terkena dampak daripada ya krisis seperti itu, tidak pantas lah, atau seperti Arthur katakan, untuk kita berkata, why me Lord? Lalu Bang terima aja Bang, ya. Karena kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tahu Tuhan pasti memberi upah. Nah, tapi banyak banget, boleh next, kaum skeptis. Waktu saya berapa menit lagi ya? Oke, waktu saya mungkin di chat berapa menit lagi. Oke, tapi kaum skeptis bilang kayak gini, mengapa Tuhan begitu mempersulit, ya kan? Mempersulit kita untuk percaya kepadanya. Kalau saya mencintai seseorang dan punya kuasa tidak terbatas, saya akan menggunakan kuasa itu untuk menunjukkan diri saya lebih jelas lagi. Kenapa sih Tuhan begitu sulit? Begitu mempersulit kita untuk melihat kehadiran serta rencananya. Kenapa nih? Kok aku doa nggak dijawab sih? Ini Tuhannya tidur atau apa nih? Itu mah zamannya Elia ya, kayak gitu ya, waktu Elia ngeledekin 450 Nabi Baal. Itu orang skeptis akan seperti itu. Tapi kalau kita anak Tuhan, apalagi generasi yang diberdayakan oleh Roh Kudus, kita bilang everything is okay. Semua akan baik bagi orang yang mengasihi Dia. Itu yang pertama, boleh next. Yang kedua, tetap hidup di dalam kerendahan hati. Wow. Boleh next. Bagaimana Daud berkata demikian? Kasihilah aku, bersihkanlah aku. Bagaimana Daud sangat rendah hati ketika dia ditegur. Ditegur dalam melakukan kesalahan, dia langsung minta ampun. Nah, teman-teman, saya mau bilang kerendahan hati adalah kunci besar untuk kita berkenan di hadapan Tuhan dan manusia juga. Hal ini karena dengan kerendahan hati, seorang mau terus-menerus ditegur, diperbaiki, dan ini dia. Mau terus-menerus untuk belajar mengenal Tuhan. Ini nggak mudah sama sekali. Karena kita harus menjatuhkan ego kita, harga diri kita. Merasa diri paling pintar, merasa diri paling bisa, atau merasa diri tidak butuh orang lain. Ini dia. Tetapi kalau kita dikatakan mau berkenan pada masa pandemi ini, ayo. Kerendahan hati itu apa? Tentu mau ditegur, yang kedua apa? Belajar. Saya sampai saat ini terus belajar. Sampai saya greget dengan otak saya bilang,
Sebelum saya baca buku teologi, saya harus baca Alkitab dulu. Kenapa kan orang kayak gitu, kan udah banyak belajar, akhirnya Alkitab ditinggalin. No, saya butuh firman Tuhan. Itu. Nah, ketika saya mau bilang kenapa butuh kerendahan hati, karena kerap kali kita bisa salah gitu ya. Maaf ya, mungkin kita bisa salah, kita juga bisa bodoh. Bahkan mungkin ya bisa karena kesalahan kita juga mungkin karena orang lain atau apalah gitu. Tapi ketika kita bodoh, ketika kita jatuh lah, tanda kutip, please jangan berhenti, bangkit lagi. Sepanjang memang hati kita terpaut sama dia bisa mengubahkan yang menjadi kebaikan. So ayo teman-teman, kalaupun di belakang ada kekurangan, kesalahan, jatuh atau apa, jangan kecewa, tapi bangkit lagi. Karena saya percaya kayak gini, beda antara jatuh, beda antara hidup. Ya, analogi paling simpel gini deh. Kalau beda orang hidup di comberan sama orang jatuh ke comberan. Tahu ya comberan ya? Got kayak gitu. Kalau orang jatuh, ketika jatuh auto bangun. Ya kalaupun dia nggak bisa nih, kalau misalkan dia nggak bisa bangun, dia minta tolong, lontong, makanan itu ya. Dia akan berusaha lah gitu. Bagaimana caranya keluar daripada comberan itu? Itu orang jatuh. Tapi orang hidup, udah ada tuh, dinikmatin tuh comberan tuh. Yang kita bilang, bang, emang ada bang, apa namanya itu orang yang menikmati comberan? Ya kita jawab sendiri. Jangan-jangan kita juga kayak gitu. Kita loh ya, DTI aku bilang kita, artinya aku pun mau terus belajar loh gitu kan. Itu, kalau kita jatuh, ayo bangkit lagi. Kita salah, oke 15 menit lagi. Sip. Bangkit lagi. Tapi jangan stop, jangan berhenti. Please, anak-anak muda. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalaupun kita jatuh dalam dosa yang sama, please, jangan berhenti. Bangkit lagi, bangun lagi. Rendah hati bilang, Tuhan, salah aku Tuhan. Aku pakai pikiranku doang, Tuhan. Aku cuma pakai perasaanku doang, Tuhan. Hari ini aku balik lagi, Tuhan. Saya pernah mengalami kejahatan yang luar biasa, sedikit sharing. Ya mungkin bukan bicara dosa, tapi ini saya pikir dosa yang besar. Buat saya itu apa? Saya ateis praktis. Karena saya belajar teologi mengenai Tuhan. Akhirnya saya bilang, ada nggak sih Tuhan? Serius, saya pernah sampai di masa itu. 1 bulan, saya kayak gitu. Saya khotbah, nangis semua orang, tapi saya kosong. Emang ini orang nangis gara-gara apa gitu kan, tapi saya sendiri kosong tuh. Makanya akhirnya saya ngerti, makanya Daud bilang kayak gini, semua boleh kau ambil tapi jangan rohmu. Itu saya ngerti banget akhirnya gitu, kayak kering banget. Tapi kok bisa orang nangis? oke, gini saya mulai berubah cara pandang saya akan hidup. Akhirnya saya bisa bangkit lagi. So itu sebabnya kita butuh kerendahan hati untuk terus bangkit. Oke, boleh next. Satu buku saya pernah baca mengenai apa sih arti kerendahan hati. Boleh next. Ya, ada 5 kerendahan hati. Kerendahan hati itu dimulai dari ketertundukan, menundukkan diri kepada Allah di dalam Kristus. Kerendahan hati juga bicara tidak merasa berhak mendapat perlakuan yang lebih baik daripada Yesus. Apalagi kerendahan hati juga bicara memegang teguh kebenaran bukan untuk membenarkan diri, melainkan untuk melayani Tuhan dan mengasihi musuh. Makanya saya pernah bilang, kedekatan kita dengan Tuhan bukan membuat kita makin mudah untuk menghakimi orang. Saya pendeta yang sangat tidak setuju kalau ada orang berkata gini, saya nggak berkenan dengan pelayanan kamu. Weh, siapa lu? Misalkan contoh nih, Samuel habis melayani. Nih, Samuel kan habis melayani main keyboard. Lalu saya bilang, Samuel, saya nggak berkenan di hadapan, pelayanan kamu tidak berkenan. Lah, kalaupun benar nih, Samuel nggak berkenan, ya siapa kita gitu kan? Makanya saya selalu bilang, kedekatan kita dengan Tuhan bukan melegalkan untuk kita mudah menghakimi orang. Yang keempat, menyadari bahwa bergantung pada anugerah untuk seluruh pengetahuan dan kepercayaan. So, kalau kita pinter, kita semakin percaya dengan Tuhan. Yang tadi pertama, iman kita tetap kuat, itu pun anugerah dari Tuhan. Dan terakhir ini dia, mengetahui bahwa dia tidak sempurna dan terus-menerus mau belajar. Terakhir, bagaimana kita hidup di masa pandemi? Boleh next, tetap hidup berbuah. Next, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah, boleh next, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tahu nggak sih, itu tulis kayak gini tuh bukan ketika dia di dalam masa yang enak.
bukan lagi nonton TV gitu, ada wifi tinggi, wifi kenceng, lalu ya tiba-tiba dayang-dayangnya datang, bilang cucu Daud gitu kan, layanin anggur ya. Saya bingung kenapa kerajaan selalu apa apa namanya itu kuat juga dengan anggur gitu kan, kasih makan. Enggak, Daud ketika ngomong kayak gini ketika dia di gua Adulam. Ketika kapan? Ketika dia diserang atau maaf dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia bilang kayak gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Wow, luar biasa banget kan? Kayak gini nih, bayangin. Gembala kita nih, pendeta gereja kita nih, teken kita. Bilang, ah lu bodoh lu, sekolah teologi tapi nggak makin kenal Tuhan, kayak gitulah. Ah lu nggak guna di gereja ini. Tapi kita bisa bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Boleh next. Itu sebabnya yuk kita tetap dan terus berbuah. Teman-teman, kita tahu berbuah ada berbuah pertobatan, berbuah karakter, dan berbuah jiwa-jiwa. Berbuah pertobatan kita percaya lahir baru satu kali bertobat tiap-tiap hari. Berbuah karakter jadilah seseorang. Saya nggak kelihatan ya. Jadilah seseorang yang ketidakhadiran terasa. Ayo perbaiki, kita tahu buah roh. Ayo. Waktu itu Samuel nanya sama saya, kenapa sih bang mau abang itu ngurusin donasi? Ya karena saya ingin berbuah karakter. Ketika di masa sulit saya mau terus berbuah. Dan terakhir berbuah jiwa-jiwa apa? Kehadiran kita menjadi terang. Kita orang yang kerja keras dan kreatif. Bagaimana kita tetap menjadi seorang penjala. Dalam situasi kayak gini kita nggak berhenti gitu. Lakukan do something, lakukan yang lebih wow lagi, lakukan yang berbeda. Ya, ayo teman-teman yuk. Justru di kayak gini nih, makin berbuah. Kita udah tahu tuh, kita teman-teman udah ngerti lah mengenai pohon korma. Pohon korma kan ketika dia mau bertumbuh apa? Ditekan dulu kan. Tapi apa ketika ada tekanan itu dia bukan bilang aduh udahlah nggak bisa berangkat nih, nggak bisa berbuah. Tapi dia makin menguatkan imannya tadi. Lalu apa? Tek, bertumbuh dia. Kita juga udah belajar mengenai pohon ara yang dikutuk ya. Kalau teman-teman baca di Matius, Markus, Lukas, di Injil sinopsis, bagaimana ada pohon yang dikutuk. Karena apa? Karena tidak berbuah pada musimnya. Ya, walaupun konteksnya ngomongin perkataan sih ya, kalau kita lihat maksud tadi itu. Tapi bayangin gak tuh? Kan lagi nggak musimnya nih. Ini kan musimnya pandemi, kan musimnya tenang di rumah, kan musimnya untuk jaga-jaga, tapi diminta untuk berbuah. Nah, bagaimana? Tapi mungkin kita bilang gini, bang, gimana berbuah, bang? Kan pandemi, bang. Nah, itu sebabnya kita butuh kreativitas. Buatlah apalah, buatlah komsel yang menjangkau orang, buatlah quote-quote atau apalah gitu kan. Buat layanan, misalnya layanan pastoral, or something lah. Kreatif untuk kita terus berbuah. Pertobatan, karakter, dan juga buah jiwa-jiwa. Lagi sulit, tapi bisa menolong. Itu yang mantul tuh. Karena gini, masalahnya masih ada, dia bisa memberikan uang, tenaga, waktu, dan perasaan pada orang lain. Apalagi yang ada. Mantul nggak tuh? Sebabnya yuk, miliki hati yang belas kasihan. Saya mau nih di masa-masa kayak gini teman-teman, kita semua nih anak-anak muda jadi hero. Muncul nih orang-orang hero nih. Orang-orang yang nggak mandek, yang nggak diem di rumah. Tapi muncul orang-orang jadi pahlawan. Do something. Tunjukin ke gembala kita, tunjukin ke orang tua kita. Tunjukin ke Tuhan. Aku ini bukan orang yang cengeng, aku bukan orang yang diam. Makin tekun. Sedikit ya, ada waktu berapa menit lagi sebelum kesimpulan. Saya kan lagi skripsi nih. Sebenarnya seyogianya, teman-teman saya bilang, skripsi itu semua di-cut. Pelayanan, seminar atau apa. Tapi enggak, saya tambahin. Saya mau bilang, Tuhan, kalau orang lulus skripsi, karena dia fokus ngerjain skripsi, saya yakin semua orang bisa lulus skripsi. Kerjanya cuma makan, minum, skripsi, makan, minum, skripsi. Tapi kalau saya ngerjain di gereja, pelayanan ke masyarakat, bangun, saya punya ada webinar segala macam, seminar segala macam, tapi saya bisa lulus skripsi, itu yang mantul. Mantap betul gitu kan ya, masuk Pak Eko. Itu. Nah, itu sebabnya yuk, di masa pandemi ini kita terus berbuah. Boleh next, kesimpulan terakhir yang bisa saya berikan buat teman-teman. Hidup berkenan di masa pandemi adalah kebahagiaan besar untuk dapat menjadi seorang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Sehingga terasa kehadiran kita, bahkan ketidakhadiran kita.
Jadi, teman-teman, kehadiran kita, ketidakhadiran kita terasa. Apa kehadiran kita? Karena kita apa? Pertama, tetap beriman. Everything is gonna be okay. Yang kedua, rendah hati, terus belajar. Ayo, ada buku-buku, ada seminar, khotbah-khotbah, belajar terus. Belajar, jangan berhenti belajar. Ya, saya baru-baru ini saya diminta jadi dosen, tanda kutip, kayak satu STT tapi D3. Dan saya diminta untuk jadi memperbaiki kurikulum. Ya, kurikulum. Saya bukan memperbaiki lah, membuat bahkan kurikulum sekolah teologi. Itu baik yang saya cut tuh. Lalu saya tanya ada satu dosen. Saya bilang, Pak, Bapak belajar apa, Pak? Ngajar apa? Homiletik, khotbah. Oh, bahannya dari mana? Ya, saya mah pakai diktat yang ini aja, yang dari sono. Saya lihat diktatnya itu tahun 1900-an. Tahun 2000-an. Tahun di otak saya bilang, lah, ini udah 2020, masih pakai pembelajaran yang 2020, tahun 2000. Bisa lihat nggak itu? Betapa malasnya untuk belajar. Udah beda zaman. Loh, terus kayak mana kita buang tuh, Bang? Pemikiran-pemikiran, enggak, boleh, tapi ayo upgrade lagi, belajar lagi, karena kan harus terus bertumbuh. Iman kita bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh, kreativitas kita juga bertumbuh. Itu tuh. Nah, saya senangnya sih anak-anak muda, dan anak-anak muda nggak sulit nih ngomongin kayak gini nih. Ketika saya katakan kreativitas, langsung otaknya, oh harus gini Bang, oh harus, nah iya, ayo. Jadi ayo, hidup berkenan di masa pandemi adalah kebahagiaan besar untuk dapat menjadi seorang yang diberdayakan oleh Roh Kudus, sehingga terasa kehadiran, bahkan ketidakhadiran kita. Boleh next? So God bless teman-teman untuk hari ini. Sekali lagi yuk, miliki sikap hero, miliki sikap belas kasihan, terus belajar untuk kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga. Karena apa? Karena kita terus beriman, kita terus rendah hati, dan terakhir, kita hidup tetap dalam berbuah. Yuk bangkit, teman-teman mungkin ada salah, kurang, yuk bangkit lagi. Ya, jangan lama-lama di situ, jangan lama dalam kesalahan, jangan lama-lama dalam kebencian, tapi bangkit. Oh ya, sedikit belum terakhir. Karena saya tadi 2 hari yang lalu saya searching lah kan, belajar mengenai ini Beelzebul. Ternyata Beelzebul saya pikir artinya apa gitu, keren gitu kan, Beelzebul. Ternyata Beelzebul itu artinya apa, tahu nggak? Dewa lalat. Serius. Maksudnya Baal dan Zebub. Baal itu dewa atau ya bisa suami dia, tapi dewa. Zebub itu lalat. Jadi Beelzebul itu dewa lalat gitu. Dan kita tahu lalat itu kan suka dikotor-kotor. Nah, itu sebabnya kayak gini, maksud saya, kalau kita masih ada dosa, masih ada namanya kebencian, ayo keluar. Jangan berkenan di hadapan iblis. Karena kalau kita tetap pegang itu, artinya kita berkenan di hadapan iblis. Kita biarkan Beelzebub itu, kekotoran itu, ada sama kita, comberan itu ada sama kita. Tapi kalau kita bangkit, kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pun kita juga bisa berkenan di hadapan manusia. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sudah belajar sebagian mengenai berkenan di masa pandemi, Tuhan. Kami anak muda nggak mau diem, tapi kami mau bangkit, Tuhan. Sama seperti Daud, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, dia tetap beriman kepada Tuhan, bahkan memperkuat imannya, Tuhan. Dan dia terus rendah hati ketika ada teguran. Ajari kami rendah hati, dan ajari kami juga untuk terus belajar, Tuhan. Dan terakhir, kami mau terus berbuah. Sama seperti Daud, Tuhan. Ketika orang tua yang tidak memikirkan dia, tapi dia tetap maju, tetap berbuah kesabaran, bahkan berbuah ide-ide kreatif, pikiran-pikiran, jiwa-jiwa, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin.